Bagaimana jadinya jika seorang ulama paling dihormati di Baghdad justru dipermalukan oleh orang yang ia hina sendiri? Saat Abu Nawas terlihat mabuk dan ditertawakan di tengah pasar, semua orang ikut mengejek tanpa mencari tahu kebenarannya. Namun tak ada yang menyangka, di balik tingkah aneh itu, Abu Nawas sedang menyiapkan pelajaran yang akan membuat sang ulama sombong malu di depan semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Pagi itu, suasana kota Baghdad terasa berbeda dari biasanya. Pasar-pasar ramai dipenuhi pedagang, suara hewan terdengar bersahutan, dan orang-orang sibuk membicarakan satu nama yang sedang sangat terkenal, yaitu Syekh Jalaluddin. Ia dikenal sebagai ulama dengan ilmu yang sangat tinggi. Banyak orang datang dari desa-desa jauh hanya untuk mendengar ceramahnya. Setiap kali ia berbicara, semua orang langsung diam dan mendengarkan dengan kagum. Namun, di balik kepintarannya, ada satu sifat buruk yang mulai membuat warga resah. Syekh Jalaluddin sering memandang rendah orang lain. Ia merasa dirinya paling suci dan paling pintar dibanding siapapun di Baghdad. Meski begitu, tidak ada yang berani menegurnya, karena semua orang terlalu menghormatinya. Semakin hari, sikap Syekh Jalaluddin semakin membuat banyak orang kecewa. Saat ada orang miskin bertanya kepadanya, ia sering menjawab dengan nada meremehkan. Jika ada murid yang salah sedikit saja, ia akan mempermalukannya di depan banyak orang. Banyak warga sebenarnya sakit hati, tetapi mereka memilih diam karena takut dianggap melawan ulama besar. Di masjid, Syekh Jalaluddin sering berkata bahwa hanya orang berilmu tinggi yang pantas dihormati. Kalimat itu membuat sebagian orang merasa kecil dan hina. Ia tidak sadar bahwa ilmu seharusnya membuat seseorang semakin rendah hati. Namun, kesombongan telah menutupi hatinya sedikit demi sedikit, hingga ia mulai menikmati saat orang lain terlihat malu di hadapannya. Suatu sore, setelah pengajian selesai, para murid duduk mengelilingi Syekh Jalaluddin. Mereka memuji kepintaran gurunya tanpa henti. Salah satu murid berkata bahwa di seluruh Baghdad tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kecerdasan sang Syekh. Namun, tiba-tiba seorang pemuda yang berdiri di belakang berkata pelan, mungkin hanya Abu Nawas yang bisa mengimbanginya. Seketika suasana menjadi hening. Semua orang saling berpandangan. Nama Abu Nawas memang sangat terkenal karena kecerdikan dan cara berpikirnya yang unik. Meski sering terlihat santai dan lucu, banyak orang tahu bahwa Abu Nawas sangat cerdas. Mendengar nama itu disebut, wajah Syekh Jalaluddin langsung berubah. Tatapannya tajam, seolah tidak suka dibandingkan dengan siapapun. Syekh Jalaluddin tiba-tiba tertawa keras, hingga para murid ikut tertawa, meski sebenarnya mereka gugup. Dengan nada merendahkan, ia berkata, Abu Nawas hanyalah pelawak istana. Orang-orang tertipu oleh tingkah lucunya. Ia lalu berjalan mondar-mandir sambil terus mengejek Abu Nawas di depan semua orang. Menurutnya, orang yang suka bercanda tidak pantas disejajarkan dengan ulama besar. Beberapa warga yang mendengar hanya bisa diam. Mereka tahu Abu Nawas memang berbeda, tetapi tidak sedikit yang menghormatinya karena kecerdasannya. Namun Syekh Jalaluddin sudah terlanjur merasa dirinya paling tinggi. Kesombongan membuatnya sulit melihat kelebihan orang lain. Sejak hari itu, ejekan terhadap Abu Nawas mulai tersebar di seluruh kota. Di sebuah kedai kecil dekat pasar, Abu Nawas sedang duduk santai sambil menikmati teh hangat. Tiba-tiba, seorang sahabatnya datang tergesa-gesa dan menceritakan semua ejekan Syekh Jalaluddin. Orang itu mengira Abu Nawas akan marah besar. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Abu Nawas hanya tersenyum kecil
sambil mengusap jenggotnya perlahan. Ia tidak membalas dengan kata-kata kasar. Matanya justru terlihat tenang, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kadang, manusia terlalu cepat menilai hanya dari apa yang terlihat, ucap Abu Nawas pelan. Sahabatnya bingung mendengar jawaban itu. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam pikirannya, Abu Nawas mulai menyusun sebuah rencana yang akan membuat seluruh Baghdad terkejut. Malam itu, Abu Nawas duduk sendirian di halaman rumahnya sambil memandangi langit Baghdad yang gelap. Angin malam bertiup pelan, tetapi pikirannya terus bekerja. Ia tahu kesombongan Syekh Jalaluddin tidak bisa dilawan dengan kemarahan. Jika dibalas dengan hinaan, masalah hanya akan semakin besar. Karena itulah, Abu Nawas memilih cara yang berbeda. Tiba-tiba, ia tersenyum kecil seolah menemukan ide yang sempurna. Ia masuk ke dalam rumah, mengambil sebuah kendi besar, lalu mengisinya dengan air putih biasa. Setelah itu, ia tertawa kecil sendirian. Besok, Baghdad akan mendapat pelajaran berharga, bisiknya pelan. Tak seorang pun tahu apa maksud perkataan Abu Nawas malam itu. Keesokan paginya, pasar Baghdad sudah ramai sejak matahari terbit. Para pedagang sibuk menawarkan dagangan, anak-anak berlarian, dan suara keledai terdengar di mana-mana. Tiba-tiba, perhatian warga tertuju pada satu sosok yang berjalan dari ujung jalan. Orang itu adalah Abu Nawas. Namun penampilannya sangat aneh. Pakaiannya sedikit berantakan, dan langkahnya sempoyanan, seperti orang kehilangan keseimbangan. Di tangannya ada kendi besar yang terus dipeluk erat. Sesekali Abu Nawas tertawa sendiri sambil berjalan tidak lurus. Warga yang melihat mulai berbisik-bisik dengan wajah heran. Mereka tidak pernah melihat Abu Nawas bertingkah seperti itu sebelumnya. Dalam waktu singkat, kabar tentang Abu Nawas yang diduga mabuk langsung menyebar ke seluruh pasar. Semakin lama, semakin banyak orang mengikuti Abu Nawas dari belakang. Ada yang menutup mulut karena kaget, ada pula yang tertawa terang-terangan. Beberapa pedagang mulai berbisik, ternyata Abu Nawas pemabuk. Yang lain ikut menambahkan cerita agar terdengar lebih heboh. Tidak sedikit yang langsung percaya tanpa mencari tahu kebenarannya. Anak-anak kecil bahkan mulai menirukan cara jalan Abu Nawas sambil tertawa keras. Namun Abu Nawas tetap berjalan santai tanpa memperdulikan semua ejekan itu. Sesekali ia berpura-pura hampir jatuh, hingga membuat orang-orang semakin yakin bahwa dirinya mabuk berat. Kerumunan warga semakin besar, dan suasana pasar berubah menjadi sangat gaduh pagi itu. Kegaduhan di pasar akhirnya terdengar sampai ke masjid, tempat Syekh Jalaluddin sedang mengajar murid-muridnya. Seorang murid berlari masuk sambil berkata bahwa Abu Nawas sedang mabuk di tengah pasar. Mendengar kabar itu, mata Syekh Jalaluddin langsung berbinar. Ia merasa mendapat kesempatan untuk mempermalukan Abu Nawas di depan banyak orang. Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju pasar, diikuti para muridnya. Warga yang melihat kedatangannya langsung memberi jalan. Semua penasaran apa yang akan terjadi jika ulama besar bertemu Abu Nawas yang sedang sempoyongan. Ketika akhirnya mereka berhadapan, Abu Nawas masih berjalan sambil memeluk kendi. Sedangkan Syekh Jalaluddin berdiri tegak dengan wajah penuh kemenangan. Melihat keadaan Abu Nawas, Syekh Jalaluddin langsung tertawa keras tanpa menahan diri. Suaranya menggema di tengah pasar, hingga semua orang ikut memperhatikan. Inikah orang yang katanya cerdas? Ejeknya sambil menunjuk Abu Nawas. Para muridnya ikut tertawa, dan mulai merendahkan Abu Nawas dengan kata-kata kasar. Beberapa warga yang sebelumnya diam, kini ikut menertawakan, karena melihat sang ulama melakukan hal yang sama. Syekh Jalaluddin lalu berdiri di tengah kerumunan, seperti orang yang baru memenangkan pertandingan besar. Ia merasa akhirnya bisa membuktikan
bahwa Abu Nawas hanyalah orang biasa yang penuh keburukan. Namun di balik wajah sempoyongnya, Abu Nawas diam-diam tersenyum kecil karena semua berjalan sesuai rencananya. Di tengah gelak tawa warga pasar, Abu Nawas sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Ia tetap berjalan perlahan sambil memeluk kendi di tangannya. Sesekali ia menatap orang-orang yang menertawakannya dengan senyum tipis yang sulit dimengerti. Sikap tenangnya justru membuat sebagian warga merasa heran. Biasanya orang yang dipermalukan di depan umum akan marah atau malu. Tetapi Abu Nawas terlihat santai, seolah semua ejekan itu tidak menyentuh hatinya. Syekh Jalaluddin mengira Abu Nawas terlalu mabuk untuk membalas perkataannya. Karena merasa berada di atas angin, sang ulama semakin berani menghina. Sementara itu, Abu Nawas diam-diam memperhatikan setiap wajah yang ikut tertawa, dan setiap lisan yang mudah menghakimi tanpa mengetahui kebenaran. Merasa mendapat perhatian banyak orang, Syekh Jalaluddin mulai berdiri di atas batu besar di tengah pasar. Dengan suara lantang, ia memberikan ceramah tentang haramnya minuman keras dan buruknya perilaku orang mabuk. Kata-katanya terdengar tegas, namun nada bicaranya penuh kesombongan. Ia terus menunjuk Abu Nawas seolah sedang menunjukkan contoh manusia paling hina di hadapan warga Baghdad. "Lihatlah, inilah akibat jika seseorang jauh dari ilmu dan ibadah," teriaknya. Para murid mengangguk-angguk sambil memuji gurunya. Namun beberapa orang tua di pasar mulai merasa tidak nyaman karena ceramah itu terdengar seperti hinaan, bukan nasihat. Sementara Abu Nawas hanya berdiri sambil menunduk tenang tanpa membela dirinya sedikit pun. Keributan di pasar semakin besar hingga orang-orang dari gang lain ikut berdatangan. Pedagang meninggalkan lapaknya untuk melihat kejadian itu. Anak-anak memanjat peti kayu agar bisa menyaksikan dari jauh. Semua penasaran bagaimana akhir dari penghinaan terhadap Abu Nawas. Sebagian warga mulai membela Syekh Jalaluddin karena mengira ia sedang menegakkan kebenaran. Namun ada pula yang diam-diam merasa kasihan melihat Abu Nawas dipermalukan di depan umum. Di tengah kerumunan yang semakin padat, suasana pasar menjadi panas dan penuh bisik-bisik. Tidak ada yang menyadari bahwa Abu Nawas sebenarnya sedang menguji hati orang-orang di sekitarnya. Ia ingin melihat siapa yang mudah menghina hanya karena melihat penampilan luar seseorang. Karena merasa Abu Nawas tidak mampu melawan, Syekh Jalaluddin semakin percaya diri. Ia melangkah mendekat, lalu berkata dengan suara keras, "Kalau kau memang masih sadar, coba jawab pertanyaanku." Semua warga langsung diam. Mereka tahu sang ulama terkenal sering memberikan pertanyaan sulit kepada murid-muridnya. Banyak yang gagal menjawab dan akhirnya malu sendiri. Syekh Jalaluddin yakin Abu Nawas tidak akan mampu menjawab dalam keadaan seperti itu. Ia ingin mempermalukannya lebih jauh di depan masyarakat Baghdad. Para murid mulai tersenyum sombong karena mereka merasa sebentar lagi Abu Nawas akan terlihat bodoh. Namun Abu Nawas hanya mengangkat wajahnya perlahan sambil tersenyum kecil, seolah tidak merasa takut sedikit pun. Dengan penuh percaya diri, Syekh Jalaluddin mulai memberikan pertanyaan agama yang sangat rumit. Ia bertanya tentang hukum, tafsir, dan berbagai persoalan yang bahkan sulit dijawab murid-murid terbaiknya. Kerumunan warga semakin tegang mendengar pertanyaan itu. Banyak yang yakin Abu Nawas akan terdiam karena pertanyaan tersebut terlalu berat. Beberapa orang bahkan mulai tertawa sebelum Abu Nawas sempat menjawab. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia berdiri tegak sambil memegang kendi di tangannya. Tatapannya terlihat jernih dan sama sekali tidak seperti orang mabuk. Hal itu membuat sebagian warga mulai curiga. Tetapi Syekh Jalaluddin terlalu sibuk menikmati perhatian orang-orang hingga tidak menyadari perubahan sikap Abu Nawas. Tanpa terburu-buru, Abu Nawas mulai menjawab satu demi satu pertanyaan sang ulama. Suaranya tenang,
jelas, dan penuh keyakinan. Semua jawaban yang keluar dari mulutnya tepat dan mudah dipahami. Bahkan beberapa penjelasannya terdengar lebih bijaksana dibanding ceramah panjang Syekh Jalaluddin sebelumnya. Kerumunan warga langsung terdiam. Orang-orang yang tadi tertawa kini saling memandang dengan bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang dianggap mabuk mampu menjawab pertanyaan sulit dengan sangat tenang? Wajah para murid mulai berubah pucat. Sedangkan Syekh Jalaluddin perlahan kehilangan senyum sombongnya. Ia tidak menyangka Abu Nawas mampu membalik keadaan hanya dengan beberapa jawaban sederhana namun penuh makna. Para murid Syekh Jalaluddin mulai gelisah. Mereka sebelumnya ikut menertawakan Abu Nawas tanpa berpikir panjang. Namun, kini mereka melihat sendiri kecerdasan Abu Nawas yang luar biasa. Beberapa murid menundukkan kepala karena merasa malu telah menghina seseorang terlalu cepat. Di sisi lain, warga pasar mulai berbisik bahwa mungkin Abu Nawas sebenarnya tidak mabuk. Syekh Jalaluddin mencoba tetap terlihat tenang, tetapi keringat mulai terlihat di wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak datang ke pasar, ia merasa kehilangan kendali atas keadaan. Abu Nawas tetap berdiri santai sambil memegang kendi, seolah semua kejadian itu hanyalah bagian kecil dari rencananya yang lebih besar. Setelah menjawab semua pertanyaan, Abu Nawas perlahan mengangkat kendi yang sejak tadi dibawanya. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Warga yakin kendi itu berisi minuman keras yang menyebabkan Abu Nawas berjalan sempoyongan sejak pagi. Syekh Jalaluddin bahkan tersenyum lagi karena merasa sebentar lagi tuduhannya akan terbukti. Dengan gerakan pelan, Abu Nawas memutar kendi itu di hadapan semua orang. Suasana pasar mendadak sunyi. Tidak ada suara tawa, tidak ada bisikan, hanya rasa penasaran yang memenuhi udara. Abu Nawas kemudian berkata pelan, "Kalian semua begitu yakin tentang isi kendi ini, padahal belum seorang pun melihatnya." Kalimat itu membuat banyak orang mulai merasa tidak nyaman. Abu Nawas membuka penutup kendi perlahan-lahan. Semua orang menahan napas sambil menunggu isi di dalamnya. Namun saat kendi dimiringkan, yang keluar hanyalah air putih biasa. Air itu jatuh ke tanah dengan suara pelan, dan sama sekali tidak berbau minuman keras. Seketika pasar menjadi gempar. Warga yang tadi yakin Abu Nawas mabuk, langsung membelalakkan mata, karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Para murid Syekh Jalaluddin saling berpandangan dengan wajah malu. Sedangkan sang ulama sendiri berdiri kaku tanpa mampu berkata apa-apa. Semua tuduhan yang ia lontarkan sejak tadi tiba-tiba runtuh hanya karena sebuah kendi berisi air putih. Kerumunan warga mulai gaduh. Banyak yang merasa tertipu oleh prasangka mereka sendiri. Sebagian menyesal karena terlalu cepat ikut menertawakan Abu Nawas. Ada pula yang diam sambil menundukkan kepala karena malu telah menghina tanpa bukti. Anak-anak yang tadi mengejek kini berhenti tertawa. Bahkan beberapa pedagang mulai berbisik bahwa Abu Nawas sengaja melakukan semua itu untuk memberi pelajaran. Sementara Syekh Jalaluddin terlihat sangat gugup. Wajahnya memerah dan sorot matanya tidak lagi setegar sebelumnya. Ia sadar semua warga sedang memperhatikannya. Orang yang tadi berdiri paling tinggi, kini perlahan mulai kehilangan kehormatan di depan banyak orang. Dengan suara tenang, Abu Nawas akhirnya berbicara di tengah keheningan pasar. "Aku hanya berpura-pura mabuk," katanya pelan. Semua orang langsung diam mendengarkan. Abu Nawas melanjutkan, "Aku ingin melihat siapa yang akan menolong dan siapa yang justru sibuk menghina." Kalimat itu terasa seperti tamparan bagi banyak orang. Ia lalu menatap warga satu persatu tanpa rasa marah. Ternyata banyak manusia lebih cepat menghakimi daripada mencari kebenaran. Lanjutnya,
Kata-kata Abu Nawas membuat suasana berubah menjadi sangat sunyi. Orang-orang mulai sadar bahwa mereka telah gagal menjaga lisan dan hati hanya karena melihat penampilan luar seseorang. Mendengar ucapan Abu Nawas, Syekh Jalaluddin merasa dadanya sesak. Ia teringat semua hinaan dan tawa kerasnya sejak pagi. Kini semua mata justru memandang dirinya dengan rasa kecewa. Para murid yang biasanya memuji-mujinya mulai diam tanpa kata. Sang ulama mencoba berbicara, tetapi lidahnya terasa keluh. Kesombongan yang selama ini ia banggakan runtuh di depan banyak orang hanya dalam satu hari. Wajahnya memerah karena malu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya dipandang rendah oleh masyarakat. Abu Nawas tidak memakinya, tidak menghina, bahkan tidak membalas dengan kemarahan. Justru sikap tenang itulah yang membuat Syekh Jalaluddin merasa semakin malu. Abu Nawas melangkah mendekati Syekh Jalaluddin, lalu berkata dengan suara lembut namun tajam menusuk hati. Ilmu tanpa kerendahan hati hanyalah kesombongan yang dibungkus sorban. Semua orang terdiam mendengar kalimat itu. Tidak ada yang berani berbicara. Abu Nawas lalu menambahkan bahwa orang berilmu seharusnya menjadi penyejuk, bukan orang yang paling cepat menghina sesamanya. Ia menjelaskan bahwa manusia tidak boleh merasa paling suci, karena hanya Allah yang mengetahui isi hati seseorang. Kata-kata itu membuat banyak warga menundukkan kepala. Bahkan beberapa murid terlihat hampir menangis, karena sadar selama ini mereka ikut bersikap sombong terhadap orang lain. Setelah lama terdiam, Syekh Jalaluddin akhirnya menurunkan pandangannya. Kesombongan yang selama ini memenuhi hatinya perlahan hancur oleh rasa malu dan penyesalan. Di depan semua warga Baghdad, ia mengakui kesalahannya karena terlalu cepat menghina Abu Nawas. Suasana pasar yang tadi penuh tawa, kini berubah menjadi penuh pelajaran berharga. Abu Nawas hanya tersenyum kecil, lalu membantu sang ulama berdiri dengan hormat. Ia tidak ingin memperpanjang rasa malu itu. Warga yang melihat kejadian tersebut akhirnya memahami bahwa kecerdasan sejati bukan tentang mempermalukan orang lain, melainkan tentang menjaga hati tetap rendah dan bijaksana. Sejak hari itu, Syekh Jalaluddin mulai berubah menjadi pribadi yang lebih lembut dan rendah hati. Dari kisah Abu Nawas ini, kita belajar bahwa kesombongan bisa membuat seseorang kehilangan kehormatan dalam sekejap. Jangan pernah merasa paling benar, paling pintar, atau paling suci, karena manusia hanya bisa melihat penampilan luar, sedangkan Allah mengetahui isi hati setiap hambanya. Jadilah pribadi yang rendah hati, bijak dalam berbicara, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.